Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di dalam organisasi serta studi kasusnya. Yang pertama ada definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jika kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Menurut para ahli, yang pertama ada Josh Erteli. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dua, menurut Sodang Pesiagaan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan yang paling cepat. Dari definisi pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh diambil sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar lebih dapat diterima semua pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas. Terus ada dasar pengambilan keputusan. Menurut George Erteri, dasar-dasar pengambilan keputusan satu, intuisi. Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta berdasarkan atau intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. A. Segi positif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek untuk masalah yang pengaruhnya terbatas. Pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Halawa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu satu, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan, yaitu pertama, satu, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktik. Karena pengalaman, seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Seseorang yang menduga masalah walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin dapat menduga cara menyelesaikannya. Yaitu kedua, berdasarkan dengan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik, sehingga dengan fakta maka tingkat kepercayaan seseorang dalam pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang akan dibuat dengan real dan lapang dada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfis Adam. Di sini saya akan menjelaskan slide yang kelima. 3. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelemahan dan kelemahan, beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, dari segi positif dalam pengambilan keputusan adalah keputusan dapat bertahan dalam waktu cukup lama, memiliki otentik. Dan yang B, dari segi negatif, dalam pengambilan berdasarkan wewenangnya dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sendro Jati, saya dari ruang 526. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis keputusan organisasi. Keputusan organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Bagian mana organisasi pada dasar keputusan dalam bagian organisasian, keputusan tersebut difokuskan. Yang pertama itu keputusan rutin. Keputusan rutin itu yang bersifat rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua itu keputusan tidak rutin. Keputusan tidak rutin adalah yang mengambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas contoh kasus pengaruh pengambilan keputusan manajemen PT Nike. Di awal-awal tahun, perusahaan Nike tidak memiliki sumber dana untuk membeli sebuah produk atau memperkerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Nike sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nike termasuk Hello Corporation karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nike hanya perantara antara supplier dengan retailer. Permasalahan, Nike adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia. Dengan permodalannya sedikit, Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, untuk menekan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari supplier Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekan harga yang ditawarkan supplier. Nike yang berasal dari Indonesia yaitu PT Pratama Abadi Industri. PT Pratama Abadi Industri adalah sebuah perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari definisi pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah, cara atau teknik tertentu agar dapat melebihi diterima oleh semua pihak. Masalah terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan secara jelas, sedangkan pemecahan harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Ringkasan, pada tahun 1983, kepercayaan King melakukan masalah dan mengolah Nike hingga terdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua dewan direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualan dengan konsep Nike Global. Analisa dari contoh kasus tersebut, PHIL melakukan selaku ketua dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram karena keputusan tersebut berubah tidak tersusun. Gaya pengambilan keputusan diterapkan adalah manajemen mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sendro Jati, saya dari ruang 526. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis keputusan organisasi. Keputusan organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Bagian mana organisasi pada dasar keputusan dalam bagian organisasian, keputusan tersebut difokuskan. Yang pertama itu keputusan rutin. Keputusan rutin itu yang bersifat rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua itu keputusan tidak rutin. Keputusan tidak rutin adalah yang mengambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas contoh kasus pengaruh pengambilan keputusan manajemen PT Nike. Di awal-awal tahun, perusahaan Nike tidak memiliki sumber dana untuk membeli sebuah produk atau memperkerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Nike sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nike termasuk Hello Corporation karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nike hanya perantara antara supplier dengan retailer. Permasalahan, Nike adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia. Dengan permodalannya sedikit, Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, untuk menekan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari supplier Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekan harga yang ditawarkan supplier. Nike yang berasal dari Indonesia yaitu PT Pratama Abadi Industri. PT Pratama Abadi Industri adalah sebuah perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari definisi pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah, cara atau teknik tertentu agar dapat melebihi diterima oleh semua pihak. Masalah terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan secara jelas, sedangkan pemecahan harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Ringkasan, pada tahun 1983, kepercayaan King melakukan masalah dan mengolah Nike hingga terdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua dewan direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualan dengan konsep Nike Global. Analisa dari contoh kasus tersebut, PHIL melakukan selaku ketua dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram karena keputusan tersebut berubah tidak tersusun. Gaya pengambilan keputusan diterapkan adalah manajemen mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang diterima.